Selamat sore semuanya. Ada kebiasaan yang sudah lama dihidupi oleh siapapun, yaitu kebiasaan memberi. Betul enggak? Bahkan kebiasaan memberi itu juga menjadi salah satu yang memang oleh orang tua dijadikan bahan mendidik anak. Maka nggak heran kalau orang tua itu juga memperhatikan semangat memberi dari anaknya. Maka juga tidak heran kalau misalnya suatu ketika saya ke sekolah, saya bertanya kepada anak-anak mengenai hari ini jajannya sudah berapa. Umumnya bisa menyebutkan. Lalu kemudian saya juga sering bertanya, semua yang dijajankan itu untuk siapa saja? Apakah untuk diri sendiri saja atau juga ada yang untuk temannya? Dan ternyata tidak sedikit yang menjawabnya itu juga untuk temannya. Bahwa uangnya digunakan untuk jajan untuk temannya itu bukan cuma 1-2 kali. Yang seperti ini di kalangan anak itu sudah sering. Jadi memberi itu ternyata di kalangan anak juga sudah menjadi sebuah kebiasaan. Itu juga sudah menjadi hal yang sifatnya rutin, sering dilakukan. Hidup memang untuk seperti itu. Hidup itu baru berarti kalau diisi untuk memberi. Setiap kali kita misa, kita itu menerima pemberian dan pemberiannya itu sangat berkualitas. Betul enggak? Betul. Pertama kita menerima kata-kata. Kata-katanya itu berkualitas. Karena apa? Ini bukan kata-kata sembarang kata-kata, tetapi kata-kata dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Sehari-hari kita banyak mendengarkan kata-kata. Di dalam misa kita menerima kata-kata yang berkelas. Demikianlah sabda Tuhan. Kata-kata itu mahal loh, mahal. Coba kita renungkan. Misalnya ada sebuah seminar, dan di dalam seminar itu kita mengundang orang, dan orang yang diundang itu namanya narasumber. Apa yang dikerjakan narasumber? Berkata-kata. Dan tidak sedikit narasumber yang berbagi dengan berkata-kata, itu biayanya besar. Dan tidak sedikit juga yang ternyata biaya untuk ikut seminar itu juga besar. Kalau kita merenungkan itu, ternyata kata-kata mahal loh. Mahal. Juga coba kalau kita renungkan mengenai pelayanan konseling yang berbisnis. Ada orang yang membuka layanan, ada orang yang menjual jasa berupa kata-kata, konsultasi. Ini konsultasi. Orang yang datang untuk konsultasi, untuk berkata atau mendengarkan kata-kata dari konsultan, hanya berapa menit dan duitnya gede. Inilah kata-kata dunia manusia. Dan di dalam Ekaristi kita mendengarkan kata-kata yang bukan kata-kata manusia, tetapi kata-kata Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Apakah kita bisa membayangkan itu harganya berapa? Gak bisa kan? Kita hanya bisa membayangkan bahwa iya ya, ternyata dalam seminar itu yang namanya kata-kata mahal.
untuk mengundang orang berbagi kata-kata, duitnya gede, untuk bisa datang mendengar kata-kata dari narasumber itu, duitnya juga gede. Sama juga dengan tadi, kalau kita datang ke layanan jasa konsultasi, gede. Apalagi kalau kita merenungkan mengenai kata-kata Tuhan, demikianlah sabda Tuhan, itu pasti jauh lebih gede. Hanya kita nggak bisa mengukur saking gedenya, saking bernilainya. Dan kita sangat berterima kasih karena kata-kata Tuhan, demikianlah sabda Tuhan, yang nilainya sangat gede itu dibagikan cuma-cuma. Hebat kan? Jadi dalam Ekaristi kalau kita renungkan seperti itu. Ada kata-kata yang sangat berharga dari Tuhan, dan itulah yang diberikan kepada kita. Maka kita bersyukur. Dan di dalam Ekaristi bukan hanya itu yang diberikan. Di samping sabda Tuhan, di samping kata-kata Tuhan, yang juga diberikan kepada kita yaitu tubuh Kristus. Ketika kita komuni, yang nerimakan berkata tubuh Kristus, dan kita mengatakan amin. Kita bisa merenungkan kualitas pemberian yang kita terima dari Tuhan dalam rupa tubuh Kristus. Ini Yesus yang memberi. Dan pemberian Yesus itu seperti seekor domba yang disembelih, dikorbankan. Kalau domba itu dikorbankan pasti disembelih lah. Kita sering tahu toh, misalnya menjelang Idul Adha, banyak orang yang jual domba. Dan domba yang dibeli dalam rangka Idul Adha untuk dipersembahkan pasti disembelih kan? Apakah ada domba yang dipersembahkan dan tidak disembelih? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Dan Yesus itu seperti seekor domba. Maka sebelumnya itu kan ada kata-kata yang sungguh menyentuh kalau kita renungkan baik-baik. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Inilah anak domba Allah. Inilah yang dikorbankan, yang disembelih. Kalau disembelih itu mati enggak? Mati. Dan inilah Yesus. Dia memberikan nyawanya, memberikan hidupnya. Dan kita menerima nyawa Yesus. Kita menerima hidup Yesus. Supaya kita betul-betul dihidupi oleh nyawanya Yesus. Dihidupi oleh hidupnya Yesus. Karena ini Yesus yang disembelih. Inilah anak domba Allah yang disembelih, yang hidupnya, yang nyawanya diberikan kepada kita. Inilah pemberian yang di dalam misa kita terima. Luar biasa kan? Maka misa itu kalau kita renungkan baik-baik, waduh, kita nggak bisa berkata apa-apa selain hanya bisa berucap terima kasih Tuhan. Maka saya bisa mengerti kalau seperti Pak Uun itu di masa sepuhnya setiap hari kejugur. Untuk apa? Untuk apa Pak? Misa. Jadi itulah pemberian yang kita terima. Nah, tetapi jangan lupa
Hidup ini kan bukan hanya untuk menerima pemberian. Hidup ini juga untuk memberi. Kita sudah lebih dahulu menerima pemberian, bahkan pemberian yang berkelas dari Tuhan. Kita juga diundang supaya hidup ini berarti. Hidup itu juga untuk memberi. Sebesar-besarnya yang kita berikan, kalau dibandingkan dengan pemberian Tuhan, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Kita bersyukur karena di dalam gereja ada banyak orang yang terlibat dalam macam-macam pelayanan. Tetapi kita juga bersyukur karena di dalam keluarga juga tidak sedikit yang memang sungguh-sungguh terlibat menghidupi keluarganya sebaik-baiknya. Juga tidak sedikit anak-anak yang terlibat menghidupi kebaikan sebaik-baiknya, dengan belajar sebaik-baiknya, sekolah sebaik-baiknya, dari anak yang sebaik-baiknya. Kita juga bersyukur bahwa orang-orang Katolik di tempat kerja juga berusaha untuk memberi dengan terlibat di tempat kerja, dengan bekerja sebaik-baiknya. Kita bersyukur kesempatan dan tempat untuk memberi itu begitu banyak. Maka kalau orang sampai merasa saya belum memberi apa-apa, itu mengherankan, ya kan? Mengherankan. Berarti dia buta. Berarti dia tidak melihat. Karena sebenarnya tempat dan kesempatan untuk memberi yang bagus, yang baik itu begitu banyak. Tempatnya banyak, kesempatannya banyak. Kita berusaha memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Memberi yang bermutu, yang memang bisa kita lakukan. Saudara sekalian yang terkasih, di dalam Injil tadi, Yesus melihat orang-orang yang sedang memberi. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang Farisi, ada yang tidak Farisi. Ada orang yang memberi besar jumlahnya, tetapi juga besar motivasinya, bahwa itu dilakukan untuk mencari nama, mencari muka, karena mungkin mukanya hilang, jadi masih harus mencari muka. Lalu ada janda miskin yang memberinya itu dengan menunduk, karena sadar siapakah saya ini yang juga memberi. Angkanya sedikit, tapi luar biasa, karena yang dilihat oleh Yesus bukan yang biasa dilihat oleh manusia. Yang dilihat oleh Yesus itu di belakangnya. Ketika dievaluasi, ternyata justru pemberian yang paling bernilai itu dari janda miskin, yang diberikan dengan tulus. Ini untuk Tuhan. Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Saya sudah mendapatkan pemberian dari Tuhan yang begitu banyak. Ini saya berikan untuk Tuhan. Nggak ada motivasi yang lain. Terlibat, memang terlibat. Tapi sebenarnya dengan terlibat itu yang juga diusahakan adalah mencari keuntungan. Ada nggak yang seperti itu? Kita lewat Injil tadi diajak untuk menjadi seperti janda miskin. Jangan ada motif-motif duniawi, jangan ada motif-motif pribadi. Kalau memang terlibat untuk memberi kepada Tuhan, ya itulah yang harus dihidupi, jangan ditunggangi oleh yang lain-lain. Kalau keterlibatan yang konon katanya untuk Tuhan, tapi ditunggangi oleh motif-motif yang lain, itu nanti jatuhnya nggak akan kokoh. Pertama, dia pasti akan pilih-pilih.
pasti akan pilih-pilih. Dia akan memilih yang memang membuat saya menjadi punya nama, yang membuat saya menjadi sosok yang diperhatikan, atau yang membuat saya menjadi yang bisa mendapatkan keuntungan. Pilih-pilih. Maka kita renungkan, biarlah kita terlibat dalam kegiatan yang memang dimaksudkan untuk memuliakan Tuhan. Keterlibatan di sana hanya itu saja dan jangan ditunggangi oleh yang lain-lain. Itu rugi. Pertama-tama rugi karena Yesus itu juga tahu. Orang lain bisa nggak tahu. Orang lain bisa ditipu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan memberkati.